Saat ini kami informasikan bahwa Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah online GBI Rayon 1D pada jam tayang premier pukul 6 pagi dan streaming dapat Bapak Ibu akses sepanjang hari. Doa pagi GBI Rayon 1D diadakan setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 6 hingga 7 pagi online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin mendapatkan link dapat menghubungi nomor WhatsApp berikut ini. Firman Tuhan katakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sebab itu kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk setiap harinya kita sama-sama perkatakan dan mendeklarasikan Mazmur 91. Kita percaya firman-Nya berkuasa menjadi dasar kekuatan dan perlindungan untuk setiap kita. Opa Oma dapat mengikuti ibadah UMAS yang diadakan setiap hari Senin, premier mulai pukul 10 pagi, online melalui Facebook. Anak-anak muda, pastikan untuk mengikuti JCN Youth Online Service yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Kami rindu untuk melayani jemaat yang membutuhkan dukungan doa secara khusus dapat menghubungi nomor berikut ini. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan dapat melalui rekening berikut ini. Dan untuk keseluruhan kegiatan di GBI Rayon 1D dapat Anda lihat melalui mobile apps GBI Rayon 1D. Berbagai macam aktivitas harus terus kita jalani, namun kesehatan kamu adalah yang terpenting. Yuk kita budayakan hidup bersih dan sehat dengan cara jaga kebersihan tangan kamu. Selalu upayakan mencuci tangan kamu dengan sabun ataupun hand sanitizer. Dalam kondisi tangan yang belum bersih, hindari menyentuh area wajah kamu, khususnya mata, hidung, dan mulut. Kemanapun kamu pergi, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Selalu terapkan etika batuk dan bersin dengan cara menutup hidung dan mulut menggunakan lengan dalam baju kamu. Selalu menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter untuk menghindari penyebaran virus. Kita semua hidup bersih dan sehat, karena kamu penting. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa.
Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat,
maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dalam satu hati, satu suara, kita menyembah Tuhan. Mari dengan sama-sama dengan segenap hati di hadapan Tuhan kita. Come on, yes. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Firman-Mu berkata, rancangan-Mu bukan rancangan kami, dan jalan-jalan-Mu bukan jalan-jalan kami. Sebab setingginya langit dari bumi, demikian rancangan-Mu
bagi setiap umat-Mu yang jauh dari sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih. Rencana-Mu indah bagi kami Tuhan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, kehendak-Mu Tuhan yang terbaik bagi setiap kami, baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Bagiku Tuhan, bagiku. Rancangan-Mu sempurna, jalan-jalan-Mu Tuhan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Engkau Allahku yang ajaib, Yesus ku percaya, Yesus ku percaya. Haleluya. Syaralabadalabadalabu. Yesus ku percaya, Yesus sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang
ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Mari sama-sama angkat tanganmu, nyatakan selamat Tuhan. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Nyatakan sekali lagi. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang begitu luar biasa, yang menjamah kami. Amin. Ada begitu banyak prayer request yang kami terima. Saya percaya Tuhan sanggup memulihkan dan memberikan mujizat untuk kita. Dengan begitu, mari sama-sama kita bersatu hati untuk mendoakan setiap prayer request dari jemaat sekalian. Kita berdoa untuk kesembuhan dari penyakit diabetes dan COVID-19. Tuhan, kami percaya bahwa bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mendoakan proses hutang piutang agar dapat diselesaikan. Tuhan, kami percaya dan membawa persoalan ini ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk diberikan pekerjaan baru pada saat pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang akan membuka jalan bagi jemaat-Mu yang merindukan pekerjaan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk tuntunan dan arahan masa depan yang terbaik. Tuhan, kami berdoa, biarlah ya Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu ini ya Tuhan Yesus, boleh melihat terang sinar kemuliaan Kristus atas mereka, menjamah hati dan pikirannya ya Tuhan, sehingga ia boleh taat dan setia akan firman-Mu ya Tuhan. Kita berdoa untuk pemulihan keluarga, agar kembali harmonis. Tuhan, kami berdoa, biarlah ya Tuhan Yesus, Engkau limpahkan, Engkau curahkan kasih-Mu bagi keluarga ini ya Tuhan, sehingga keharmonisan boleh terjadi atas keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kami mendapatkan praise report dari jemaat-jemaat semua yang telah mengalami kuasa Tuhan. Saya akan bacakan buat kita semua. Yang pertama yaitu sembuh dari penyakit demam berdarah, muntaber, dan COVID-19. Yang kedua, telah mendapatkan bantuan untuk kontrak rumah. Yang ketiga, hutang yang melilit telah lunas terbayar. Puji nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat jamahan kuasa-Mu atas pergumulan doa jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Dan haleluya, puji Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Saya mengajak saudara sekalian untuk yang sedang mengalami pergumulan dan tantangan kehidupan untuk mengisi setiap form doa.
Caranya sangat mudah, yaitu dengan scan QR Code di layar TV saudara dan mengisi form prayer request. Sedangkan untuk kesaksian yang saudara alami, Bapak dan Ibu semua bisa membagikan cerita kesaksian tersebut dengan cara mengisi form praise report. Saya percaya bahwa kesaksian saudara bisa menjadi kekuatan bagi kita semua. Nah, tema pada bulan November ini adalah give thanks atau bersyukur. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang mengatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Mari, sama-sama kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Artinya, dalam keadaan baik maupun dalam masa krisis. Nah, hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Leonardo Samsuri. Mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan. God bless you. Shalom, apa kabar? Saya percaya semua dalam keadaan baik, sehat tentunya. Haleluya. Hari ini saya percaya di tengah-tengah kehidupan yang masa pandemi seperti ini tidak membuat kita putus asa. Kita tetap menyala-nyala buat Tuhan. Amin. Terima kasih untuk kesempatan untuk bisa saya membagikan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya akan ambil topik bicara soal menerobos di masa-masa krisis. Menerobos di saat-saat krisis. Saudara yang dikasihi Tuhan, krisis demi krisis terjadi dalam kehidupan manusia dari waktu ke waktu. Tetapi yang paling penting bukan krisisnya, tapi bagaimana kita melewati krisis dan kita bisa menerobos dalam krisis itu. Di hari-hari ini, dalam situasi yang seperti sekarang ini, banyak orang menjadi khawatir, panik, takut, gelisah, bingung menghadapi situasi yang ada. Bagaimana ke depan? Nah, kalau Anda dan saya di tengah-tengah situasi seperti ini tidak bisa menerobos di masa krisis, maka apa yang terjadi ketika ada apa yang terjadi di depan sana, kita akan semakin sulit untuk menghadapi masa depan. Oleh karena itu kita mau belajar hari ini bagaimana kita menerobos di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kemustahilan, atau mungkin disebut menerobos di tengah-tengah jalan buntu. Saudara, saya akan membawa Anda untuk membaca firman Tuhan di dalam satu bagian firman Tuhan Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Cerita tentang seorang yang sudah 38 tahun lumpuh di tepi kolam Bethesda, dan bagaimana dia mengalami terobosan di saat-saat yang bagi manusia krisis buntu tidak mungkin sembuh. Nah, mari kita buka firman Tuhan, saudara, dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda dan ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang yang buta, orang timpang, orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ternyata dari ayat 3 kita bisa melihat bahwa yang sakit adalah orang-orang yang sakitnya cukup fatal, cukup berat. Buta, lumpuh, ya, timpang. Bukan penyakit-penyakit flu biasa, saudara. Nah, saudara, di sana dikatakan dalam ayat yang keempat, sebab sewaktu-waktu kenapa mereka tunggu goncangan? Karena katanya begini, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Jadi saudara, kalau kolam itu digoncang oleh malaikat, maka kolam yang natural ini menjadi kolam supranatural. Nah, itu sebabnya saya percaya kalau ada lawatan Tuhan dalam hidup saudara dan hidup saya, di dalam gereja, dalam kehidupan keluarga, dalam pribadi kita, maka saya percaya Anda menjadi orang yang natural tapi bisa bergerak secara supranatural. Nah, mari kita melihat saudara ayat selanjutnya. Ayat yang kelima menarik. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Saudara, orang 38 tahun lamanya sakit, lama loh saudara. Lama saudara. Kita tidak dikasih tahu berapa umur orang ini. Kalau umur orang ini 76 berarti separuhnya usia dia. Kalau 50 lebih dari separuh. Kalau usianya 40 hampir semua hidupnya dia lumpuh saudara. Yang pasti ini penyakit lama sudah diderita. Saudara yang dikasihi, orang yang kalau sudah terlalu lama menderita satu penyakit, dia tidak lagi merasakan bahwa dia punya satu sakit penyakit seperti itu. Terbiasa. Nah, ini yang harus kita hati-hati saudara. Situasi yang seperti sekarang ini bisa membawa kita kepada suatu situasi biasa. Orang sudah dalam kondisi tertentu, dikondisikan tertentu, kita merasa itu jadi biasa. Padahal bagi Allah itu tidak biasa.
Nah, makanya saudara, orang sekarang menyebut new normal. Di mata Tuhan ini tidak new normal, ini tidak normal sebenarnya saudara. Yang namanya normal ya hidup penuh dengan kuasa Tuhan. Ada amin. Kita lanjut ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu, coba katakan Yesus melihat. Ya, sekali lagi Yesus melihat. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, orang yang 38 tahun ini sudah menunggu kesembuhan atau sakit, dalam kondisi sakit yang menunggu kesembuhan, Yesus melihat orang ini. Hari ini saya tidak tahu ada berapa Anda di antara saudara yang ikutin ibadah ini, mendengar khotbah ini. Saya sudah tidak tahu berapa tahun Anda sedang mengalami persoalan dalam hidup dan menantikan jawaban Tuhan. Hari ini saya beritahu saudara, Tuhan melihat saudara. Katakan, Tuhan melihat saya. Yes. Nah, saudara, di sana dikatakan Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Yesus bukan cuma melihat, tapi Yesus juga tahu. Coba katakan, Yesus tahu. Yes. Jadi saudara, saya percaya Tuhan sedang melihat saudara hari ini, dimanapun Anda yang sedang mengikuti khotbah ini. Tuhan sedang melihat kondisi saudara, dan Dia tahu berapa lama kondisi Anda, dan Dia tahu situasinya. Dia bukannya tidak tahu, Dia tahu persis. Nah, saudara, di sana dikatakan dalam berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Artinya Tuhan sedang bertanya kepada orang itu, mau sembuh enggak? Orang yang ada dalam situasi tertentu bisa nggak mau loh saudara, merasa sudah terbiasa. Udah saya sudah biasa seperti ini, nggak apa-apa deh. Enggak, saudara, saya percaya Tuhan hari ini datang melihat saudara, tahu situasi saudara, dan Dia mau melakukan sesuatu dalam hidup saudara. Dia mau membuat hidup saudara ngalamin terobosan di tengah krisis seperti ini. Pertanyaannya, apakah Anda mau? Saudara, jawabannya cuma simpel, mau atau tidak. Itu aja saudara. Nah, tetapi yang menarik saudara, orang ini menjawab begini saudara, yang 38 tahun lumpuh ini. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi rupanya saudara, orang ini waktu ditanya sama Yesus, maukah engkau sembuh? Bukan jawab ya, mau atau tidak, tapi dia mulai menceritakan situasinya yang membuat dia tidak mungkin. Padahal saudara, jawaban buat dia ada di depan dia, Yesus, bukan kolam. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa kita menantikan pertolongan dari orang lain, dari satu tempat, bahkan satu lokasi. Mungkin gereja kita sebut sebagai jawaban, tapi sebenarnya jawaban itu ada pada Kristus. Bisa katakan amin? Puji Tuhan. Kata Yesus kepadanya, saudara, bangunlah, angkat tilammu, dan berjalanlah. Saudara, Yesus punya satu cara yang berbeda dari apa yang ada di pikiran orang ini. Orang ini menunggu kolam yang digoncang sehingga bisa sembuh. Yesus berkata tidak, ambil tindakan iman. Bukan menunggu itu, ambil tindakan iman, angkat tilammu. Sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang justru dia tidak mungkin angkat, Tuhan bilang lakukan itu. Saudara yang dikasihi, Tuhan mau bawa saudara hari ini untuk mengalami situasi di mana yang sebenarnya Anda takut melakukan, nggak mungkin Anda lakukan. Hari ini Tuhan bilang lakukan itu. Maka Tuhan katakan bangun, angkat tilammu, berjalanlah. Saudara, apa yang terjadi pada saat itu juga? Nggak tunggu lama, saat itu juga. Sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Hari itu adalah hari Sabat. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan hari ini datang pada saudara melihat keadaanmu, tahu situasimu, dan Dia mau membuat saudara ngalamin terobosan, ngalami kemenangan, ngalami pemulihan, ngalami berkat-berkat yang tidak pernah engkau pikirkan sebelumnya. Banyak mungkin Anda berpikir, jawaban saya adalah kalau saya lakukan ini seperti orang ini. Di kolam ini saya bisa sembuh kalau ada orang yang nolong saya. Nah. Tuhan bilang jawabannya bukan pada kolam itu, jawabannya bukan pada orang yang menolong saudara, jawabannya adalah pada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang sedang ada di dalam kehidupan saudara, pergumulan apa, khususnya di tengah-tengah pandemi ini. Mungkin penyakit, mungkin ketakutan, mungkin bisnis, mungkin keuangan saudara, dan banyak lagi. Dan Anda merasa ini sudah krisis, ini masalahnya sudah berat buat saudara. Percayakah saudara Tuhan memperhatikan saudara? Percayakah saudara Tuhan tidak meninggalkan saudara? Tuhan berkata Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya piatu. Bisa katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, Dia bukan cuma melihat, tapi Dia tahu. Dia ngerti betul dari A sampai Z, karena Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah pencipta saudara dan saya. Dia tahu keadaan saudara, dan bukan cuma tahu. Ada banyak orang
tahu keadaan tapi nggak mau nolong. Tapi ini adalah Allah mau datang menolong saudara. Makanya dia tanya, maukah engkau sembuh? Hari ini maukah engkau ngalamin terobosan? Pertanyaan itu yang Yesus tanya buat saudara yang hari ini mengikuti khotbah ini. Dan saya percaya kalau Anda berkata, ya aku mau, maka Tuhan akan melakukan sesuatu yang mungkin Anda juga harus siapkan diri Anda. Sesuatu yang tidak biasa. Bukan sesuatu yang Anda pikir dengan akalmu, yang selama ini Anda lihat cara kesembuhan ataupun cara kerja pertolongan manusia seperti ini. Tuhan bilang, enggak, angkat tilammu, berjalanlah. Tuhan mau ada tindakan iman. Bisa katakan amin? Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, tahukah saudara, yang paling berbahaya sebenarnya adalah mentalitas. Saudara, orang tidak bisa ngalamin terobosan bukan karena apa-apa, karena mentalitasnya lumpuh. Orang ini lumpuh secara fisik, tapi lebih bahaya lagi kalau mentalitas kita lumpuh. Suatu ketika, saudara, di dalam gereja saya mengundang seorang pembicara. Pembicara ini dari kecil ada sakit, jadi jalannya itu lumpuh, saudara. Bukan lumpuh, polio. Jadi dia jalan harus memakai tongkat. Dia jalan sendiri dengan tongkat. Nah, karena di tempat saya itu ada step naik ke atas waktu itu, jadi saya yang menerjemahkan. Jadi waktu dia naik dengan tongkat, saya mau tolong dia. Saya bilang, Pastor, bisa saya tolong? Ya, dia bilang, no, I'm fine. Dia bilang, oke, nggak ada masalah buat saya. Lalu ketika dia berdiri di mimbar, lalu dia angkat satu tongkatnya ini. Dia bilang, kamu melihat saya lumpuh karena engkau melihat saya pakai ini. Pakai tongkat ini, maka engkau lihat saya lumpuh. Tapi kenyataannya ada banyak orang yang normal sebenarnya lumpuh. Karena lumpuh bukan kelihatan dari tongkat, lumpuh itu di dalam. Saudara yang dikasihi, saudara tahukah saudara dalam peristiwa di mana bangsa Israel ketika mereka menuai dijarah habis-habisan sama orang Midian. Itu di masa yang namanya saudara Gideon. Bagaimana saudara Gideon disembunyikan oleh ayahnya di tempat pemerahan anggur dan bangsa Israel menjadi sangat melarat. Mereka tinggal di pegunungan-pegunungan. Saudara mesti tahu, tinggal di pegunungan adalah suatu keadaan yang tidak normal. Tapi buat mereka menjadi sesuatu yang biasa. Jadi new normal buat mereka. Sesuatu yang biasa untuk tinggal di goa-goa, di pegunungan. Anda mesti tahu hidup di pegunungan dan di goa-goa bukan sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang normal. Yang normal adalah tinggal di dataran, saudara. Tapi karena sudah terbiasa, nah apa yang terjadi? Mentalitas mereka jadi lumpuh seolah-olah mereka tidak berdaya untuk menghadapi musuh. Padahal Tuhan berkata kepada Gideon, engkau adalah pahlawan gagah perkasa. Saudara, rupanya ada pahlawan, ada orang di tengah-tengah situasi seperti itu, kalau bisa bekerja sama dengan Tuhan, dia akan bisa menerobos. Nah, apa yang terjadi ketika Gideon mulai melihat dirinya seperti yang Tuhan katakan, engkau gagah, pahlawan yang gagah perkasa, dan dia bisa melihat itu, dan dia tahu apa yang Tuhan bisa kerjakan lewat hidupnya, dia lakukan sesuatu. Apa yang terjadi? Sisanya Anda bisa tahu ceritanya. Hanya dengan 300 tentara, Gideon mengalahkan orang Midian. Dan bangsa Israel lepas dari tekanan. Terobosan terjadi di masa krisis waktu itu. Hari ini saya mau ajak saudara percayakah saudara di keluarga Anda, dalam hidup Anda, di bisnis Anda, di pekerjaan Anda, nggak usah nyari jauh-jauh jawabannya. Itu ada pada Anda bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Saya percaya saudara, Tuhan cukup mengutus Musa untuk bisa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Hanya satu orang bersama dengan Tuhan, terobosan terjadi. Hanya satu orang dengan Gideon, terobosan terjadi. Hari ini saya percaya hanya satu orang, Anda dengan Tuhan, sesuatu terjadi. Haleluya. Bisa katakan amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi, saya percaya saudara, banyak negara hari-hari ini sedang bingung karena mereka menghadapi resesi dan seterusnya. Saudara, Indonesia juga disebut secara teknikal sudah masuk dalam kondisi resesi. Tapi saya percaya saudara, Tuhan bersama dengan Anda di tengah-tengah resesi, Anda tetap bisa menerobos. Di tengah krisis sekalipun, Anda tetap bisa menerobos. Yang mau menerobos katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, hari ini saya mau mengajak saudara bagaimana caranya, saya memberikan Anda tips bagaimana caranya Anda bisa menerobos di saat-saat krisis seperti ini. Bisa menerobos di saat-saat sulit. Bisa menerobos di saat-saat kayaknya jalannya buntu. Bisa menerobos di saat-saat resesi. Bisa menerobos di saat-saat Anda dalam keadaan bingung. Anda siap untuk bisa menerobos? Dari cerita ini, saya akan ambil point by point, satu poin-poin berikutnya untuk Anda bisa menerobos. Saya percaya saudara, jangan putus asa, percayalah Allah pasti bisa membuat Anda menerobos. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita melihat saudara, tips yang pertama untuk menerobos di saat-saat krisis, di masa-masa krisis seperti ini. Pertama, Anda harus mempunyai semangat juang, fighting spirit. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa dan menyerah.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati yang namanya kata menyerah. Udahlah, saya bingung, saya udah nyerah, nggak tahu mau ngapain. Saudara, ada beberapa kata yang nggak boleh ada di pikiran saudara, dan bahkan tidak ada di kamusnya Tuhan. Ya, tidak ada. Pertama, kata yang tidak ada di kamus Tuhan itu apa? Mustahil. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Manusia boleh bilang mustahil, tapi bagi Allah tidak mustahil. Jadi itu tidak ada. Jangan pernah katakan mustahil. Amin. Yang kedua, bagi yang sudah berkeluarga, tidak ada kata cerai. Di mata Tuhan, nggak ada tuh cerai. Yang ketiga adalah krisis. Ya, saudara, yang namanya krisis. Wah, saudara, orang bilang krisis, depresi secara ekonomi. Di mata Tuhan nggak ada krisis. Sorga nggak pernah bangkrut. Sorga nggak pernah krisis. Jadi itu hanya ada di dalam kamus orang yang hidup di dunia ini. Tapi di dalam Tuhan nggak ada begitu. Kamusnya Tuhan nggak ada. Dan yang keempat, di kamusnya Tuhan nggak ada kata menyerah. Nggak ada, saudara. Bapak Ibu Saudara, berserah iya. Kalau berserah lain. Artinya dengan iman kita serahkan semua kepada Tuhan. Kita berserah aja. Apa yang terjadi kita terima. Tapi kalau menyerah, kita sudah coba ini, bingung. Akhirnya ya udah dah, mau ngomong apa lagi. Nah, Tuhan tidak mau Anda menyerah. Kalau menyerah berarti Anda sudah terima kekalahan. Tapi kalau berserah, kita tahu Tuhan sedang bekerja sesuatu lewat iman kita untuk melakukan suatu terobosan. Bisa katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ketika Anda dan saya mulai menyerah, mulai putus asa, maka Anda tidak akan pernah bisa melihat jalan keluar. Maka Anda tidak akan pernah bisa menjadi seorang yang kreatif. Maka jangan heran kalau orang yang menyerah, putus asa adalah orang yang tidak mau mencoba apapun dalam hidupnya. Nggak bakal dia mau coba. Karena dia sudah menyerah, mau ngapain lagi? Dia udah putus asa, saudara. Orang yang putus asa adalah orang yang tidak bisa bangkit ketika dia jatuh. Orang yang putus asa adalah orang yang tidak bisa menemukan jalan keluar di tengah-tengah mereka dalam kebuntuan. Tapi orang yang menyerah atau berserah, maksud saya, kepada Tuhan, orang yang tidak putus asa, punya fighting spirit, punya semangat, daya juang, dia akan melihat jalan keluar pasti ada. Bahkan terobosan yang dia tidak pernah pikirkan mulai terjadi dalam hidupnya. Dan bahkan dia mulai menyaksikan perkara-perkara ajaib terjadi dalam hidup dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka yang sedang sakit di ICU, ketika mereka putus asa, nggak punya harapan, cepat meninggal. Tapi ketika mereka punya semangat hidup, maka dia akan bisa sembuh dengan segera. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, apakah Anda masih mempunyai semangat untuk berjuang? Hari ini masih punya harapan? Jangan putus asa, saudara. Karena saya percaya, saudara, kalau ban mobil kempes, tapi dia tidak bocor, bisa dipompa kembali dan dia bisa jalan dengan baik. Tapi kalau ban mobil itu kempes, karena bocor, halus, kalaupun Anda pompa lagi, dia akan bocor lagi. Itu yang saya maksud dengan orang yang nggak punya pengharapan. Orang yang nggak punya pengharapan seperti ban yang sudah bocor dan bocornya halus. Dikasih seperti apapun, putus asa lagi. Tapi kalau dia punya pengharapan, walaupun dia pernah gagal, dia akan bangkit kembali. Oleh karena itu, tips yang pertama, jangan putus asa, jangan menyerah, punya fighting spirit. Bisa katakan amin? Yes, saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya kenapa Bartimeus juga, saudara, yang buta di pinggir jalan, dia punya fighting spirit, saudara, itu yang membuat dia pada akhirnya tidak putus asa dan dia bisa menerima kesembuhan. Bisa katakan amin? Oke. Yang kedua, saudara, hal yang kedua yang Anda perlu lakukan adalah Anda harus hidup dengan iman dan mengandalkan Tuhan. Nah, kalau kita lihat ceritanya tentang orang yang lumpuh tadi, bagaimana, saudara, dia bukan berjalan dengan imannya, bukan mengandalkan Tuhan, tapi dia mengandalkan pertolongan orang lain. Karena waktu Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Dia bilang, nggak ada orang yang nolong aku. Setiap kali itu goncang, nggak ada yang nolong aku, orang lain sudah masuk duluan ke kolam itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, banyak kali, saudara, di saat-saat seperti ini waktunya kita belajar, saudara, untuk semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin belajar berlangkah dengan iman. Nah, yang menarik begini, Bapak Ibu, melangkah dengan iman bukan berarti kita nggak punya rasa takut. Saudara, rasa takut tetap ada, eksis ada, tetapi kita berjalan dengan iman di tengah rasa takut, di tengah kekhawatiran kita berjalan dengan iman. Dan kita tidak membiarkan rasa takut ngedrive kita. Kita tidak membiarkan rasa takut mendorong kita. Kita tidak pernah membiarkan rasa takut yang memimpin kita. Tapi kita perlu berjalan dengan iman yang memimpin kita di tengah rasa-rasa takut yang ada. Saudara yang dikasih Tuhan, di tengah situasi yang kayaknya mustahil, Anda harus berjalan dengan iman dan belajar mengandalkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya Tuhan berkata, berbahagialah orang yang menaruh harapannya dan mengandalkan Tuhan.
maka dia tidak akan mengalami kekeringan. Masa kering boleh datang, masa paceklik boleh datang, resesi boleh datang, krisis boleh datang, dia tidak mengalami. Kenapa? Karena dia punya ekonomi Allah sendiri. Kenapa? Dia punya bagian yang Tuhan sudah sediakan buat dirinya. Saudara yang dikasih, berjalankah Anda dengan iman? Atau Anda berjalan dengan pikiran sendiri? Apakah kita mengandalkan Tuhan? Atau kita mengandalkan orang lain? Sayang nggak ada dia, sayang nggak ada dia. Kita harus berjalan dengan iman, saudara. Yang setuju katakan amin. Di dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2, firman Tuhan bilang begini, saya bacakan saudara ya. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan saudara dan saya dari mana hari-hari ini? Hanya dari Tuhan, saudara. Anda lihat Yusuf waktu dia dibuang di sumur, dia mau dapat pertolongan dari mana? Lihat kiri kanan semua sumur, hanya satu-satunya jalan dia hanya bisa melihat ke atas. Saudara, di atas lubang sumur ini, ya siapa? Yaitu kepada Tuhan. Di tengah pandemi ini Anda bisa minta pertolongan sama siapa? Hanya kepada Tuhan, saudara. Bisa katakan amin? Ada satu yang menarik, saudara. Di masa sebelum pandemi, ya sebelum COVID ini, kita nggak ada jarak sama teman, gitu, nggak ada social distancing, kita ngobrol, kita baik, kita kemana-mana bersama-sama dengan teman, betul ya saudara, nggak ada social distancing. Tapi seringkali terjadi karena kita bersama dengan teman nggak ada social distancing, dan waktu kita habis dengan mereka, kita sama Tuhan ada distancing, ada jarak antara kita dengan Tuhan, kita nggak punya waktu sama Tuhan. Tapi kita bersama dengan teman-teman kita kemana-mana. Tetapi sekarang Tuhan izinkan peristiwa ini terjadi, situasi ini terjadi, dibalik sama Tuhan. Kita harus punya social distancing, kita harus jaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Tapi kita tidak boleh ada jarak sama Tuhan. Justru di masa sekarang, kita diminta oleh Tuhan dekat dengan Dia. Sehingga kita belajar mengandalkan Tuhan, iman kita bergantung pada Dia. Saudara yang dikasih Tuhan, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Saudara, tidak mungkin bisa timbul iman kalau bentar-bentar liatin update corona. Ya, nggak mungkin Anda bisa iman timbul. Dikit-dikit update corona, dengar ini, jadi Anda ketakutan, berita ini, berita itu, info ini. Saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak boleh dengar berita. Tapi kalau Anda dengerin berita yang begini terus, yang negatif, mana ada iman timbul? Iman timbul itu karena mendengar firman. Dan lucunya orang Kristen ini, lucunya anak Tuhan, bukan cuma anak Tuhan sih sebenarnya, saya melihat manusia pada umumnya, seringkali saudara, untuk yang negatif, dipikirin, dikembangin sampai begitu rupa. Kalau ini nanti bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Dan akhirnya saudara, saya sering bilang, kita kreatif untuk yang negatif. Sampai akhirnya bingung, nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Stres saudara. Takut mau kesini, takut mau kesana, takut. Kenapa? Karena kita terlalu berpikir ke yang negatif, kita kembangin. Bisa begini, bisa begini, bisa begini. Tapi anehnya, ketika khotbah kita dengar, firman kita dengar, kita nggak bisa mengembangkannya. Kalau nanti kita ikutin Tuhan begini, akan jadi begini, akan jadi begini, akan jadi begini. Kita nggak pernah. Itu sebabnya kenapa saudara kita selalu mengandalkan manusia. Coba belajar hari ini saudara, pikirkan apa yang Tuhan sudah katakan kepada saudara. Apa yang Tuhan bicara, dan hari ini juga ketika saya bicara, renungkan baik-baik. Sehingga Anda berjalan dalam iman dan Anda mengandalkan Tuhan, bukan kepada manusia. Bisa katakan amin? Haleluya. Inilah tips yang kedua. Tips yang ketiga, bagaimana tips yang ketiga? Anda harus punya optimisme, Anda harus punya keyakinan dalam hidup ini bersama dengan Tuhan, bahwa masa depan sudah dipelihara oleh Tuhan. Siapa yang percaya di sini, saudara, bahwa masa depan sudah disediakan oleh Tuhan? Haleluya. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia tahu yang akhir dari yang awal. Yang akhir dari yang awal dia sudah tahu. Saudara, berapa banyak di antara saudara yang suka nonton di bioskop? Iya toh? Atau ya sekarang ini nontonnya di TV barangkali ya, saudara. Kalau Anda yang punya layar besar di rumah, ya mungkin Anda nonton di rumah, nggak di bioskop. Saudara, walaupun bioskop mungkin sudah mau mulai buka, saudara, orang masih ketakutan, ya toh? Nah, oke, saya nggak mau menceritakan bioskopnya, tapi saya mau katakan, saudara, kalau Anda nonton film itu pasti ada sutradara, betul? Nah, sutradara itu ngapain? Dia bikin cerita dong, dia bikin alur cerita dulu, saudara. Nggak mungkin, saudara, dia main asal aja, dia mesti bikin cerita alurnya. Nah, alur cerita itu apa? Dia mesti tahu dulu akhirnya, endingnya nih kayak apa. Setuju nggak? Iya dong.
Jadi ini ceritanya begini, nanti endingnya nih bakal begini. Dia mesti tahu ceritanya, endingnya kayak gini. Apakah endingnya akan dibuat bersambung atau enggak? Nah, kalau nggak bersambung berarti dia tahu endingnya seperti apa. Nah, setelah dia bikin cerita sampai endingnya, baru dia rekrut pemain-pemain sesuai dengan karakter dari cerita film itu. Betul nggak? Kan begitu, saudara. Nah, Anda mesti ngerti. Kalau sutradara aja tahu endingnya dari awal, apalagi Tuhan sutradara bukan dari film, sutradara kehidupan. Dia tahu akhir hidup saudara, dia tahu akhir hidup saya dari awal. Nah, itu sebabnya saudara, hari ini saya mau katakan, yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari esok yang penuh harapan. Dan bukan cuma itu, Tuhan berkata Allah itu Immanuel. Allah itu menyertai kita sampai akhir zaman. Anda percaya nggak kalau Tuhan menyertai Anda sampai akhir zaman? Oh iya, kalau Anda bisa sampai hari ini, saya bisa ada sampai hari ini. Bisa tetap stay, sehat, kuat, bisa hantar ini. Itu karena penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai saudara sampai hari ini, percaya nggak Tuhan menyertai saudara sampai ke depan? Ebenezer. Kalau Allah menyertai kita sampai hari ini, ayo kita belajar sampai ke depan. Nah saudara, manusia berpikir, itu optimis, kita mesti optimis. Yes, orang dunia mengatakan optimis. Tapi kalau buat saya bukan optimis, keyakinan dan kepastian. Karena optimis Anda mengandalkan data, Anda mengandalkan kepintaran Anda mengandalkan analisa, Anda mengandalkan proyeksi, Anda mengandalkan semua data-data yang ada, informasi yang ada, maka Anda optimis. Tapi Anda yakin, Anda tahu pasti, karena Anda punya Tuhan, punya janji, punya Tuhan yang sanggup mengubah kutuk jadi berkat. Punya Tuhan yang sanggup membuka jalan di padang gurun yang tidak, padang belantara, sungai dia bisa buat. Dia bisa membuat laut kosong terbelah oleh karena Tuhan dahsyat. Musa tidak optimis. Musa yakin Tuhan bisa buka jalan. Makanya dia bilang kepada bangsa Israel, jangan takut, lihat keselamatan dari Tuhan hari ini. Dia tidak tahu bagaimana caranya, tapi dia punya keyakinan, dia punya kepastian, Tuhan pasti tolong. Hari ini saya percaya Anda juga harus punya keyakinan, Anda punya kepastian, Tuhan tolong saudara. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara percaya itu saudara? Yes, kita bisa menerobos. Oh yes, pasti bisa saudara. Saudara, ada satu cerita tadi, saya bicara soal Musa jalan saudara, bersama dengan bangsa Israel, itu laut kosong terbelah. Betul. Saudara pikir laut kosong terbelah terus enak jalannya gitu ya. Kalau kita pikirin gampang jalan gitu ya di tanah yang kering ya. Nah, tar dulu saudara. Saudara mesti tahu, itu waktu dia naik air itu suara gemuruh. Dan gak ada yang bisa menjamin kalau air itu akan tetap begitu terus. Suatu hari dia bisa turun begini. Nobody knows, karena semua belum pernah melihat mujizat itu. Jadi bangsa Israel juga saudara pikir jalan dalam kondisi yakin begitu. Pasti ada rasa takut dengan anak, dengan apa. Dia dengar suara gitu. Dan dia bisa berpikir negatif. Dia pikir nanti kalau tutup gimana saya? Tapi enggak, dia tetap jalan saudara. Saya percaya saudara hari ini juga Anda berjalan. Lakukan aja sesuatu yang wajar Anda bisa lakukan. Kalau enggak, aduh nanti bagaimana ya? Nanti gimana? Percaya, yakin Tuhan melindungi saudara. Tuhan menjagai saudara. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Baik saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah hal yang penting saudara. Anda harus punya keyakinan. Anda harus punya kepastian bahwa masa depan saudara di tangan Tuhan yang terbaik. Hari esok yang penuh dengan harapan. Bisa katakan amin? Baik. Yang keempat. Saudara, yang keempat, bagaimana tips yang keempat supaya saudara dan saya betul-betul saudara bisa menerobos di masa-masa krisis ini. Are you ready? Oke. Jangan biarkan saudara terbiasa dengan kondisi Anda, dengan keadaan yang Anda sedang alami. Orang yang sudah 38 tahun ini tadi saya bilang dia sudah terbiasa dengan kondisinya. Ya habis gimana, emang begini. Saudara tahu orang yang kalau sudah ada sakit encok, sakit pinggang misalnya bertahun-tahun, dia nggak merasakan lagi loh. Dia begitu bangun sakit, udah biasa. Lama-lama jadi terbiasa. Hal yang sama misalnya ya, Jakarta, contoh nih Jakarta. Katakan ini dalam keadaan normal ya. Jakarta kan biasanya macet kan? Iya kan? Oke. Nah, karena biasa macet, jadi kalau kita keluar macet, ya udah biasa. Apa yang terjadi suatu ketika? Bukan hari libur besar, bukan. Dan biasa-biasa, Anda jalan di sebuah jalan yang biasa Anda lalui, pasti macet. Tiba-tiba itu lengang. Anda bingung nggak? Anda bingung kan? Anda bilang, loh ada apa nih? Ada apa nih? Kok tumben? Kan begitu. Saudara, karena kita sudah terbiasa macet. Jadi kalau kita nggak macet, kita bingung. Betul nggak saudara?
Ya, hal yang sama saudara kalau orang tinggal di suatu daerah yang biasa banjir. Kalau hujan dikit aja banjir. Tapi hujan gede nggak banjir, kita bilang, tumben, begitu nggak? Iya, karena kita sudah terbiasa banjir. Dan sebaliknya kalau kita tidak terbiasa di daerah yang banjir, ketika banjir kita bilang, waduh kok bisa banjir begini? Karena apa? Kita sudah terbiasa dengan kondisi. Tahukah saudara, kalau kita terbiasa kondisi didikte oleh keadaan ini, musuh mendikte kita, dunia mendikte kita bahwa kita tidak bisa menerobos, bahwa kita tidak bisa apa-apa, bahwa kita tidak mungkin, kita tidak mampu, dan kita percaya itu selamanya Anda dan saya tidak akan pernah menerobos. Itu yang terjadi saudara dengan Gideon. Nah saudara, Gideon dibiasakan oleh ayahnya untuk tinggal di tempat pemberan anggur tadi saya sudah katakan, jadi terbiasa. Israel yang tinggal, bangsa Israel yang tinggal di pegunungan jadi terbiasa. Itu jadi normal, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya juga berharap jangan sampai saudara ibadah online seperti begini jadi normal nanti buat saudara. Kalau buat saya, ini adalah sesuatu yang temporer sifatnya. Sesuatu yang tidak selalu menjadi bagian saudara jadi terbiasa. Saudara yang dikasih Tuhan, ada keuntungan tapi banyak kekurangannya dengan ibadah secara online seperti ini. Saudara, saya tidak akan bahas jauh tentang itu, tetapi yang pasti adalah nonton ibadah sama hadir dalam ibadah tidak sama. Tidak sama. Nonton konser dengan hadir dalam konser tidak sama. Wah, suasana tidak sama, hadirat tidak sama. Kita tidak sama. Nggak sama. Contoh yang paling gampang begini, saudara. Kalau Anda yang sudah menikah, mencium istri langsung di pipi sama mencium istri di foto sama apa enggak? Anda pegang foto nih, Anda pergi keluar kota, Anda cium istrimu pakai di foto begini. Sama nggak dengan Anda cium istrimu di pipinya? Tidak sama, saudara. Tidak sama, saudara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, Anda perlu belajar, jangan biarkan diri Anda terbiasa dengan keadaan itu. Yang setuju katakan amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak saudara jangan sampai Anda terjebak dengan situasi Anda. Tapi mari kita belajar bersama-sama Tuhan, saudara, untuk belajar keluar dari kebiasaan-kebiasaan ini. Saya percaya Tuhan mau bawa saudara untuk menerobos. Ya, saudara, jangan bilang, ya saya udah biasa susah gitu. Ada orang yang bilang begitu, saya udah biasa susah, susah aja kok dibanggain sih. Saudara, enggak ada yang namanya biasa susah. Tuhan mau saudara dan saya bukan susah. Saudara dan saya, Tuhan mau hidup dalam penuh dengan kemenangan. Hari ini Tuhan bawa saudara dalam kemenangan. Bisa katakan amin? Haleluya. So, 4 hal hari ini saya akan yang sudah bagikan pada saudara. Tips yang pertama adalah apa tadi saya katakan? Yang pertama, Anda harus punya fighting spirit. Jangan menyerah, jangan putus asa. Amin? Ya, jangan putus asa ya. Yang kedua, Anda harus percaya berjalan dalam imanmu di tengah-tengah situasi yang tidak pasti, rasa takut, iman, dan andalkanlah Tuhan. Amin? Dan yang ketiga, Anda punya keyakinan, kepastian bahwa Tuhan sudah ada di depan saudara. Dia pasti menyediakan yang terbaik. Dia menyertai saudara sampai akhir zaman. Dan yang terakhir, jangan biarkan diri Anda terjebak dengan kebiasaan atau terbiasa dengan kondisi Anda. No, kondisi Anda bukan normal. Kondisi Anda sekarang tidak normal, abnormal. Tuhan mau bawa saudara kepada kondisi yang normal menurut Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu yang hari ini Engkau sudah kerjakan buat kami. Biar Tuhan setiap kebenaran firman-Mu mengajarkan kami bagaimana kami bisa menerobos di tengah-tengah masa krisis. Sehingga lewat ini Tuhan, kami betul-betul melihat tangan Tuhan ada selalu menyertai kami. Berkati umat-Mu, sehingga mereka yang mendengarkan firman ini bukan cuma sekedar tahu, bukan sekedar dikuatkan, tapi mereka menghidupi setiap kebenaran ini. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami serahkan Tuhan semuanya ini ke dalam tangan kasih-Mu. In the name of Jesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. God bless you. Wow, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Leonardo Syamsuri untuk pelayanan firman Tuhan yang telah dibawakan hari ini. Sungguh luar biasa. Biarlah firman yang kita dengar hari ini bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan saudara sekalian. Sebelum kita menerima doa berkat, mari kita bersama-sama baca arti dari Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street.
Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita mengangkat hati dan tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, kembalilah dengan berkat berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah serta manis bersama dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupanmu mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan kemuliaan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan serta hidup menjadi berkat, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.